Halo, selamat pagi teman-teman. Kita baru bangun, kita udah berangkat lagi dari Kota Nopan karena tadi malam kita istirahat di Kota Nopan malam karena udah malam. Tidur kita di pom bensin dan sekarang kita berangkat lagi pada pagi hari ini kurang lebih pukul jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di Sumatera Utara, itu di tepatnya di Kota Nopan sudah kita lalui. Nah, ini adalah video kita part 4 video trip Jakarta Medan, teman-teman. Nah, di sini ada perubahan sedikit. Tadinya kita mau buat video ini 4 bagian, ternyata karena banyak gambar-gambar yang kita ambil akhirnya jadi 5 bagian, teman-teman. Jadi ini per 4 dan nanti ada akhirnya bagian part 5, teman-teman. Jadi tidak cukup terlalu panjang kalau dibuat hanya 4 bagian, teman-teman. Jadi akhirnya kita buat 5 bagian, itu part 5 nanti setelah part 4 ini. Nah, ini adalah part 4 atau bagian 4 trip Jakarta Medan 2025, yaitu 2 hari sebelum Lebaran 2025. Nah, ini kita suasananya masih pagi, masih di daerah Mandailing Natal kita, teman-teman. Tadinya ini adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang udah pecah jadi Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini kita berada di Kota Panyabungan. Kota Panyabungan ini beradanya di kota Kabupaten Mandailing Natal, teman-teman. Ini adalah Kota Panyabungan yang kita lalui ini, dan suasana masih pagi hari, teman-teman. Kita di Kota Panyabungan. Dan saat ini hari sudah mulai terang dan waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, teman-teman. Ini adalah bagian dari Kota Padang Sidempuan. Nah, ini ada gapura petunjuk atau perbatasan yang selamat datang di Kota Padang Sidempuan dengan logonya Padang Sidempuan Salumpat Saindege, teman-teman. Itu logonya Kota Padang Sidempuan. Kita saat ini berada di Kota Padang Sidempuan. Nah, seperti ini, teman-teman, suasana kotanya. Ini baru di ujung kota, belum kita masuki pusat kotanya, teman-teman. Nanti akan kita lewati seperti apa kotanya, nanti akan kita lihat, teman-teman. Padang Sidempuan. Nah, ini kita sudah mulai masuk pusat kotanya, dan Masuk aja kita, bukan sini. cuaca hari ini agak mendung dan sedikit turun gerimis. Depan aja ya. Itu jalanan basah. Lagi, aduh. Nanti Jadi keluar dari suasana mulut saat deh. ini Gimana? adalah pagi hari dan mendung dan hujan gerimis, teman-teman. Nah, ini kita belok ke kanan, kita menuju arah Gunung Tua, teman-teman. Kalau ke kiri tadi itu ke pusat kota juga. Nah, ini kita sudah mulai meninggalkan Kota Sidempuan, kita masuk ke arah Gunung Tua atau Sipirok. Tapi kita tidak belok ke kiri, tapi kita lurus, teman-teman. Kalau ke kiri nanti itu ke Sipirok. Nah, ini adalah gapura perbatasan Kota Sidempuan, teman-teman. Kita sudah melewati Kota Padang Sidempuan. Pinggir jalan. Ini kita menuju ke arah Sipirok ataupun Gunung Tua. Sementara Kota Padang Sidempuannya sudah kita lewati barusan, teman-teman. Nah, suasananya masih di pagi hari, teman-teman. Ini belum siang, kurang lebih pukul 8 waktu. Nah, di depan kita ini adalah bus Satu Nusa. Sepertinya ada masalah sehingga penumpangnya di over, teman-teman, dipindahkan ke bis lain. Padang Lawas ya, teman-teman. Istirahat di sini. Ini warungnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, ini kita berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, teman-teman. Kita istirahat sejenak di sini. Kita sambil ngopi. Kebetulan di sini ada warung kosong. Ini warung tadinya aktif, tapi sekarang nggak ada, teman-teman, kosong warungnya. Kita lagi istirahat. Mana gasnya?
kita mau sarapan. Bawa itu ke sana. Sarapan kita. Sekarang baru jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bukan di situ, Pip. Di bawah kaki Mama sana. Istirahat di sini ya, teman-teman. Ini kita masak air, mau bikin kopi. Anginnya kencang, airnya kompornya, masak airnya diturunin di bawah karena kencang anginnya nih. Di bawah kita mau ngopi dulu pagi-pagi. Tuh. Kita biasa bawa kompor kecil, teman-teman, gas kecil untuk persiapan dalam waktu darurat, misalnya nggak ada warung atau kita kejebak di jalan macet, jadi kita persiapan untuk masak air sendiri atau masak indomie, teman-teman. Nah, ini kita buka kompornya, kita masak air buat ngopi, teman-teman. Depan kita seperti ini pemandangannya. Tutup semua. Kita ngopi, teman-teman, pagi-pagi ngopi. Ini kopi kita taruh di termos. Ini kopi. Pagi kita ngopi. Karena nggak bawa gelas, jadi bekas gelas air mineral, kita nggak bawa gelas. Kita mau berdoa dulu ya sebelum berangkat ya. Oke, Bapak surga yang bersyukur Tuhan dalam rohmu dan kuasa dan sayang kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah sampai dan tiba selamat sampai di Padang Lawas di sini Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkati kami sampai kami tibakan sampai selamat di rumah kami di Batubara dengan kuasa dan sayang kami. Terima kasih Pak, segala kuasa bukan daripada Tuhan, karena tolong kami curahkan daripada kami dan dalam Yesus kami sambut firman dan berkat Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita lanjut lagi melanjutkan perjalanan kita menuju kota Rantau Perapat dan kota Kisaran, teman-teman. Kita saat ini berada masih di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ini yang ada di depan kita adalah perkebunan warga, perkebunan kelapa sawit sebagian, teman-teman. Seperti ini suasananya Kabupaten Padang Lawas Utara. Suasana pada hari ini sepi, kendaraan tidak begitu banyak yang lalu lalang, dan memang kita kalau lewat dari sini lintas tengah lewat Gunung Tua, biasanya jalan lintas tengah ini teman-teman agak sepi, tidak seramai di jalan lintas timur, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki kota Gunung Tua, tetapi ini masih pinggiran, teman-teman. Nah, seperti ini suasana pagi hari, ada pasar tumpah di sini namanya, pasar pinggir jalan. Nah, ini belum memasuki kota Gunung Tuanya, tetapi seperti inilah keadaannya pasar pinggir jalan. Jadi kadang-kala memang jadi macet karena mereka mengambil bahu jalan untuk tempat mereka berdagang atau berjualan, teman-teman. Walaupun ada petugas, tapi kelihatannya tetap juga mengalami kemacetan karena ada pasar di kiri kanan kita, teman-teman. Ini adalah bagian dari tradisi atau kegiatan orang-orang di sekitar Padang Lawas Utara, teman-teman. Jadi di sini orang berjualan, bertransaksi dan segala macam. Nah, bagi kita yang pelintas, ya kita harus sedikit agak pelan dan kita harus hati-hati, teman-teman, karena di kanan kiri kita banyak parkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4, teman-teman. Ini adalah kota Gunung Tua, teman-teman, ibu kota Padang Lawas Utara. Kita telah meninggalkan Gunung Tua, kita mau masuk Kabupaten Labuan Batu Selatan atau Labusel, teman-teman.
Nah, ini kita masuk salah satu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu Langgapayung. Ini adalah kota kecamatan teman-teman yang di jalan lintas tengah. Begini suasana keadaan kotanya, kota Langgapayung, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, ini teman bedanya Sumatera Utara. Jadi di Provinsi Sumatera Utara ini banyak perkebunan teman-teman, baik perkebunan sawit, karet, ataupun kakao atau coklat disebut orang. Nah, ini adalah perkebunan karet yang sebelah kiri kita. Itu ciri khas Sumatera Utara teman-teman, banyak perkebunannya, baik perkebunan milik pemerintah atau PTP ataupun milik persorangan atau masyarakat setempat. Nah, ini sebentar lagi kita memasuki kota Pinang namanya teman. Nah, ini kota Pinang, itu ibu kota Labuhan Batu Selatan. Nah, sekarang kita akan ke kiri. Ini kita terus ke Rantau Prapat. Kalau kita ke kanan tadi itu masuk lintas timur teman-teman, ke pusat kota Pinang dan juga ke Bagan Batu, Pekanbaru, Jakarta lagi. Jadi kita ke kiri menuju Medan, itu ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita masih berada di kota Pinang dan kita sudah mulai meninggalkan kota tersebut. Nah, ini yang kita cerita tadi, komplek perkebunan teman-teman. Ini perkebunan sawit, kiri kanan kita kelihatan nih teman-teman. Ini kelihatannya milik pemerintah atau PTP. Di sini wilayah Kabupaten Labuhan Batu ini banyak perkebunan teman-teman, perkebunan milik pemerintah ataupun persorangan. Dan yang kita lihat ini adalah perkebunan milik pemerintah, yaitu perkebunan kelapa sawit. Nah, sekarang kita masuk di daerah wilayah Aiknabara. Aiknabara ini adalah satu kota kecamatan teman-teman. Kalau ke kanan itu saya dengar itu ke ke Negeri Lama namanya teman-teman. Ada kota-kota kecil di sana, tapi kita lurus menuju Rantau Prapat. Rantau Prapat ini adalah ibu kota Labuhan Batu Tengah. Tadinya Labuhan Batu ini hanya cuma satu, sekarang dibagi tiga: Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Tengah, dan Labuhan Batu Selatan. Labuhan Batu Selatan kita telah lewati, yaitu kota Pinang, dan Labuhan Batu Tengah ini adalah wilayah Rantau Prapat. Nah, ini kita berada di Aiknabara, wilayah Labuhan Batu Tengah teman-teman. Sementara Labuhan Batu Selatan nanti kan kita lewati di Aikanopan namanya teman. Kita istirahat sejenak teman-teman, sini berhenti, ada yang mau dibeli di warung teman-teman. Suasana hari ini sudah siang hari dan agak mendung dan gelap, juga gerimis sedikit turun teman-teman. Ini adalah wilayah Labuhan Batu Tengah.
sedikit hujan teman-teman, agak deras hujannya. Itu pada pengendara motor pada berteduh di bawah pohon pakai jas hujan. Deras hujannya teman-teman ini. Nah ini adalah di depan kita ini gapura memasuki kota Rantau Prapat teman-teman, ibu kota Labuan Batu Tengah. Jadi sekarang kita memasuki kota Rantau Prapat. Nah selamat datang di Rantau Prapat teman-teman. Itu adalah gapuranya. Suasana sudah sedikit reda hujannya, tapi masih ada gerimisnya teman-teman. Nah kita tidak melalui kota Rantau Prapatnya, tidak melalui pusat kota, tapi kita melalui jalan lingkar luar. Kita ke kiri tadi, kemudian kita keluar nanti dari ujung, dan kita tidak lewati pusat kotanya. Tetapi ini adalah wilayah kota Rantau Prapat teman-teman. Suasananya seperti ini, masih gerimis, masih turun hujan. Nah ini kita sudah mau melewati gapura selamat jalan kota Rantau Prapat. Dan sekarang kita sudah meninggalkan kota Rantau Prapat. Kita menuju kota Aikanopan dan Kisaran teman-teman. Ini sedikit agak macet karena ada kecelakaan di sini teman-teman. Ada lagi di sini. Itu ada mobil di sebelah kanan kita. Kelihatannya bumper depan kanan itu kena, kemungkinan apa pengendara sepeda motor ataupun mobilan, tidak tahu teman-teman. Tapi petugas kepolisian sudah ada di tempat kejadian. Nah seperti itulah teman-teman bahayanya atau kejadian-kejadian sering kita alami di sepanjang lintas Sumatera, baik lintas tengah, lintas timur, lintas barat. Jadi selama kita jalan lintas Sumatera, mulai dari Jakarta sampai ke Medan, sering kita menemui hal-hal seperti itu teman-teman. Seperti kita kemarin 2 hari yang lalu kita menemukan kecelakaan juga di Lubuk Linggau. Itu pada part 2 teman-teman. Itu ada kendaraan antara minibus dengan pengendara sepeda motor teman-teman. Jadi sering kejadian seperti itu, makanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Nah sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, yaitu wilayah Aikanopan teman-teman. Tetapi kotanya kita belum ketemu, kita masih masuk wilayahnya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, kejadian-kejadian yang sering kita temui di sepanjang lintas Sumatera. Jadi memang jalan lintas Sumatera ini teman-teman berbahaya sebenarnya teman buat sesama pengendara. Jadi kita harus lebih hati-hati teman-teman, karena di sini sering terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Kadangkala kita sudah was-was dan sudah hati-hati, terkadang pengendara lain yang ugal-ugalan teman-teman. Kita pernah kejadian, kita pernah juga mengalami senggolan dengan minibus. Saat itu kita di Jambi beberapa tahun yang lalu, kita lintas timur pagi-pagi jam kurang lebih pukul 5, kita pernah mengalami trouble juga antara kendaraan kita dengan minibus yang datang dari arah Pekanbaru, sementara kita baru keluar dari Jambi teman-teman. Cuman tidak terlalu parah, kita hanya patah spion dan penyok depan kita sedikit teman-teman. Sementara lawan kita minibus juga tidak parah karena dia spionnya aja yang hilang, pecah, dan akhirnya kita saling pengertian dan kita sepakat saling memaafkan, dan akhirnya kita lewat, mereka pun lewat teman-teman. Nah seperti itulah, hal-hal seperti itu pernah kejadian teman-teman. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang menonton video ini, siapapun Anda dimanapun berada, mari teman-teman kita berhati-hati dalam berkendara dan selalu harus fokus dengan tujuan Anda dan fokus dengan jalan Anda, dan harus selalu segarkan badan teman-teman. Kalau sudah capek harus istirahat, bila perlu luruskan badan, olahraga sedikit di jalan atau senam lantai, ataupun minum kopi atau apa saja lah untuk menyegarkan tubuh. Dan apabila sudah ngantuk, mari teman-teman harus tidur dan harus istirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik teman-teman, kita sekarang masih di jalan lintas tengah Sumatera menuju ke kota Aikanopan teman-teman.
Saat ini kita berada di kota Aikanopan, yaitu ibu kota Kabupaten Labuan Batu Selatan. Di sini kita terjebak macet tadi sebelum kota Aikanopannya kurang lebih 3 jaman lebih. Itu terjebak oleh karena kemacetan di pusat kota ini. Saat ini kita berada kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita tadi jam 4 kita sudah sampai menjelang kota ini, tetapi kita terjebak sebelum kotanya terjebak kita macet. Jadi ini kita masih berada di kota Aikanopan tadi. Sekarang kita lanjut lagi, tapi mungkin kita akan istirahat di daerah Batubara. Kita akan istirahat di sana. Nah, baru kemudian kita akan lanjutkan perjalanan kita ke kota yang selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe dan komen, terima kasih. Anda sudah menonton, dan yang belum subscribe dan like dan komen, terima kasih juga, Anda juga sudah menonton. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.